cause I'm cool with it. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light a stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita ingin memahami pengantar ekonomi syariah. Sebelum kita masuk kepada penjelasan pengantar ekonomi syariah tersebut, ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak ada nikah. Perkenalkan, nama saya Johannes Alverus Taraza, kelas 3C Perbankan Syariah, NIM 5022191. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ekonomi syariah dengan dosen pengampu Pak Erwin Saputra Siregar. Baiklah, ketika kita ingin memahami pengantar ekonomi syariah, ada 6 poin yang harus kita pahami tersebut. Ada 6 poin inti tersebut. Poin yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Poin yang kedua, karakteristik dan rancang bangunan ekonomi Islam. Poin yang ketiga, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Poin yang keempat, teori komoditi. Yang kelima, analisis permintaan. Dan yang terakhir, teori berlaku produsen. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 6 poin tersebut. Poin yang pertama itu konsep dasar ekonomi Islam. Apa itu konsep dasar ekonomi Islam? Konsep dasar ekonomi Islam ialah tujuan hidup. Bagaimana tujuan hidup? Apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup kita ingin mencapai kebahagiaan. Bagaimana kita ingin mencapai kebahagiaan? Bagaimana ingin kita tujuan hidup kita jadi bahagia? Dan ketika di dalam bahasa Arab, tujuan hidup berbahasa Arab falah. Apa? Ketika kita ingin mencapai tujuan, ingin mencapai kebahagiaan atau falah, kita harus mencapai 5 maslahah. Maslahah apa itu? Maslahah yang pertama menjaga agama kita, yang kedua menjaga akal kita, yang ketiga menjaga jiwa, yang keempat menjaga harta, dan yang terakhir menjaga keturunan. Dalam upaya kita ingin menjaga kebahagiaan tersebut, kita harus melewati banyak masalah. Tidak hanya seperti jalan yang lurus, tidak, pasti ada jalan yang berliku. Contohnya, ketika ingin mencapai falah kebahagiaan tersebut dalam ekonomi syariah, kita harus mengikuti contohnya jalan seperti keterbatasan sumber daya alam, ketidakmerataan sumber daya distribusi. Itu poin yang pertama dalam pengantar ekonomi syariah. Yang kedua yaitu karakteristik dan rancang bangun tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam ialah kesejahteraan ekonomi dalam pengambilan pada norma keputusan, kesejahteraan dan keadilan. Ada 5 cara ketika kita untuk mencapai cara tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, maslahah sebagai insentif ekonomi. Yang ketiga, musyawarah sebagai pengambil keputusan yang baik. Yang kelima, pasar sebagai mediasi yang adil. Dan yang terakhir yang kelima, pelaku dalam Islam. Di sini apa itu pelaku dalam Islam? Pasar dalam sistem ekonomi Islam, peran masyarakat sebagai sistem ekonomi Islam. Itu yang kedua dari pengantar ekonomi syariah. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga itu sejarah pemikiran ekonomi Islam berkaca dari Umar Faruqi. Yang pertama, kata sini mendirikan ekonomi sebagai sistem kajian aparatur negara. Kedua, mendirikan pertanian sebagai hukum perdagangan Baitul Mal al-Iwan. Ketiga, Utsman bin Affan mendirikan kepolisian angkatan laut. Terakhir, Ali bin Abi Thalib mendirikan atau mencetak nama komuni. Dari sejarah pemikiran Islam yang keempat, teori komoditi dikategorikan dalam berupa permintaan atau dikaitkan dalam permintaan. Contohnya, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan turun. Dan begitu pun sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, jumlah permintaan naik. Itu yang keempat, teori komoditi. 5 itu poin yang kelima, analisis permintaan. Di sini tidak banyak menjelaskan tentang analisis permintaan, kemampuan substitusi antar barang. Kemampuan ini ada 3 tingkatan: kemampuan yang turun, kemampuan yang konstan, dan kemampuan yang meningkat. Itulah poin yang keenam atau poin yang terakhir, yaitu teori perilaku produsen. Ketika kita ingin memahami teori perilaku produsen, kita harus memahami apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh produsen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan atau siapapun yang mendengarnya dan yang melihatnya bisa memahaminya dan mendapat keberkahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.